Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BHP mengangkat tema no stress yang dimana kami membawa aplikasi kenali gejala stres Anda. Oke. Jadi di sini kelompok kami terbagi terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Noval sebagai back-end developer, kemudian ada teman saya Lukman sebagai front-end developer, dan kemudian ada pembimbing kami Pak Rahmadi Wijaya. Nah, di sini kami juga dibimbing oleh psikolog, di mana psikolog ini mempunyai latar yang berbeda-beda. Yang pertama ada Bapak Andi Budi Rahmat, yaitu merupakan dosen psikolog Universitas Boswa. Kemudian ada Ibu Titin Florentina, yaitu yang menjadi dosen psikolog Universitas Boswa. Kemudian ada juga Ibu Gilberta P. Mahanani. Beliau ini merupakan psikolog klinis dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dan terakhir ada Ibu Herawati. Beliau merupakan PNS atau konselor di SMA Negeri 12 Makassar. Untuk Ibu Herawati ini mendapatkan gelar GR.Cons ini dari hasil sertifikasi konselor atau ilmu psikolog. Nah, lanjut. Nah, untuk latar belakangnya, kenapa kami ingin membuat aplikasi No Stress? Berdasarkan survei skor kesejahteraan Signa Indonesia pada tahun 2018, 75% dari 1.000 responden mengatakan bahwa mereka mengalami stres. Nah, survei skor kesejahteraan Signa ini merupakan survei yang diadakan oleh Signa, yaitu sebuah perusahaan asuransi yang terletak di Amerika Serikat. Survei skor kesejahteraan ini diadakan tiap tahun di negara yang berbeda-beda. Kebetulan pada tahun 2018 ini Indonesia menjadi negara yang dipilih untuk disurvei. Untuk surveinya sendiri, mereka mensurvei orang-orang yang mengalami stres karena masalah kesejahteraannya. Kemudian untuk aplikasi yang bertemakan stres, kami juga telah mencari-carinya. Di sini saya tampilkan 4 aplikasi. Yang pertama itu Relax Light. Aplikasi ini merupakan aplikasi meditasi, di mana menurut mereka dengan meditasi ini kita dapat menghilangkan stres. Kemudian ada aplikasi anti-stres. Aplikasi ini berisi permainan-permainan yang dianggap dapat menghilangkan stres. Kemudian ada aplikasi Stress Relief Adult Color Book, merupakan aplikasi mewarnai, yang dimana mereka beranggapan dengan mewarnai gambar, kita dapat mengurangi stres. Kemudian yang terakhir ada aplikasi Wisa. Aplikasi Wisa ini merupakan aplikasi yang di dalamnya kita bisa chat dengan sebuah chatbot atau AI, yang diharapkan dengan chat dengan AI ini kita dapat mengurangi stres kita. Nah, karena sampai saat ini belum ada aplikasi-aplikasi yang menampilkan informasi-informasi seputar stres dan aplikasi yang di dalamnya terdapat sebuah tes untuk mengetahui tingkat stres yang dialami, maka dari itulah kami membuat aplikasi No Stress, kenali gejala stres Anda. Nah, untuk fitur-fitur aplikasi No Stress ini, yang pertama adalah fitur informasi tentang stres, yang di dalamnya itu terdapat berbagai informasi mengenai stres yang dapat membantu user atau pengguna lebih mengenali stres. Untuk informasinya ini terdiri dari pengertian, gejala stres, penyebab stres, dampak stres, tingkatan stres, dan mengelola stres. Yang kedua itu fiturnya merupakan screening test. Screening test ini berguna untuk mengukur tingkat stres yang dialami user atau pengguna. Nah, untuk screening test ini terdiri dari 10 pertanyaan, di mana terdapat 5 pilihan jawaban. Yang pertama itu tidak pernah. Kalau kita menjawab tidak pernah mendapatkan 1 poin, jarang mendapatkan 2 poin, kadang-kadang mendapatkan 3 poin,
sering mendapatkan 4 poin dan selalu kita mendapatkan 5 poin. Nah, dari poin-poin tersebut nanti akan dikalkulasikan dan hasilnya akan tampil di aplikasi. Nah, ketika poinnya ini mencapai skor-skor tertentu, maka akan dibagi menjadi 3 berdasarkan tingkat stresnya. Kalau misalnya skornya atau poinnya mencapai 10 dari 10 sampai 15, maka tingkat stresnya dikategorikan rendah. Kalau 16 sampai 30 termasuk kategori sedang. Sedangkan dan terakhir 31 sampai 50 termasuk kategori tingkat tinggi. Jikalau kita mendapatkan hasil tingkat stres rendah dan sedang, maka kita dapat mengakses menu latihan pernafasan dalam dan menghubungi psikolog. Kenapa untuk stres rendah dan sedang dapat mengakses latihan pernafasan dalam? Karena menurut psikolog, untuk tingkat stres rendah dan sedang ini kita dapat mengelola stresnya secara mandiri. Dan latihan pernafasan dalam ini termasuk salah satu langkah untuk mengelola stres yang kita alami. Kemudian kalau misalnya hasilnya tingkat stres tinggi, maka kita hanya bisa menghubungi psikolog karena menurut psikolog, kalau untuk tingkat stres yang tinggi tidak bisa dikelola atau diobati secara mandiri. Kita harus menghubungi psikolog terlebih dahulu. Kemudian fitur yang ketiga itu adalah hubungi psikolog. User atau pengguna dapat menghubungi psikolog melalui email untuk berkonsultasi lebih lanjut. Nah, jadi di fitur ketiga ini pengguna dapat menghubungi psikolog melalui email dengan cara mengklik email dari psikolog yang diinginkan. Di sini sampai saat ini kita masih menggunakan 4 psikolog. Nanti semoga saja ke depannya jumlah psikolognya dapat bertambah. Saya akan menjelaskan arsitektur tingkat tinggi, yang dimana pengguna ini akan mengakses aplikasi kami, dan dimana ini data dari aplikasi akan tersimpan di database, yaitu pada Firebase akan terdapat fungsi seperti kayak insert, update, atau select. Adapun data yang di sini berupa akun pengguna untuk menyimpan hasil skor. Ya, pertama-tama data akan dikirim dan di request dari database remote untuk mengakses data yang tersimpan. Terus nanti hasil request database remote ini akan dikirim kembali ke halaman main activity. Nah, bisa lagi dilanjut? Ya, pengujian aplikasi. Nah, ini adalah menyebarkan hasil kuesioner target pengguna aplikasi dengan metode penilaian skala light. Nah, hasil dari responden yang kami dapat dari kuesioner ini 4 orang dari psikolog, 10 orang dari masyarakat umum, mahasiswa 94 orang, dan 2 pelajar. Ya, tujuan dari aplikasi ini, nah, kita di dalam kuesioner ini terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan itu ya mudah digunakan untuk alat pengukur stres. Dan yang kedua itu ada kelebihan dari aplikasi website stres dan seterusnya. Nah, pertanyaan pertama ini kita sudah lihat hasil survei Scarlett-nya ini. Banyak yang memilih setuju. Dan pertanyaan kedua, apakah kelebihan dari ini aplikasi atau website sejenisnya? Ya, ada juga jawab paling setuju. Ya, yang ketiga nih, aplikasi Nostress ini mempermudah Anda untuk mengetahui tingkat stres Anda. Nah, jawabannya ini sangat setuju, Kak. Yang pertanyaan keempat ini, Nostress membantu Anda mengenali dampak stres akibat kehilangan sesuatu. Nah, paling banyak yang memilih lewat Scarlett ini ya sangat setuju. Nah, yang kelima ini
masih bisakah dikembangkan dalam ilmu psikolog? Nah, jawabannya ya sangat setuju. Next. Ya, fungsi dari aplikasi. Nah, fungsi dari aplikasi kami ini dari hasil survei yang kami dapatkan dari 5 pertanyaan. Nah, mungkin dari pertama aja. Membantu Anda mengenali gejala stres. Nah, ini yang kami dapatkan ini hasil surveinya sangat setuju. Paling banyak. Dan pertanyaan kedua, membantu Anda memahami tingkat stres. Nah, ini yang banyak juga memilih untuk sangat setuju. Dan yang ketiga, membantu Anda memahami dampak stres itu bagaimana? Jawabannya juga 48 dari nilai sangat setuju. Dan pertanyaan keempat, apakah screening test pada aplikasi No Stress dapat mengukur tingkat stres sesuai dengan harapan Anda? Ya, banyak yang pilih sangat setuju dengan angka 45 orang. Dan pertanyaan kelima ini, apakah aplikasi No Stress dapat membantu Anda menghubungi psikolog? Nah, jawabannya ini sangat setuju. Karena kami mendapatkan ini yang paling banyak 54 orang yang dari responden. Ya, mungkin lanjut lagi. Ya, tampilan aplikasi atau UI UX aplikasi No Stress terdapat dari 5 pertanyaan juga dari hasil kuesioner. Nah, kebetulan yang kami dapatkan ini apakah memiliki tampilan yang mudah dipahami? Nah, jawabannya setuju karena dia mencapai angka 48 orang dari hasil responden. Apakah panduan warna ini enak dipandang? Jawabannya juga ada sangat setuju karena mencapai angka 47 orang dan responden. Oke, pertanyaan ketiga. Memiliki kejelasan informasi di tiap menunya. Banyak yang memilih sangat setuju dengan angka 47 orang dari yang lainnya. Oke, aplikasi ini No Stress memiliki tema yang sesuai dengan jenis aplikasi pengukur stres dan informasi mengenai stres. Nah, jawabannya juga sangat setuju. Gitu. Nah, yang pertanyaan terakhir ini, apakah penempatan button pada aplikasi No Stress tidak membingungkan para user? Nah, jawabannya ini sangat setuju dari 48 orang. Begitu. Jadi tidak membingungkan. Next lagi. Nah, inilah analisis penguji aplikasi yang kami. Terdapat dari 3 yang tadi yang saya dapatkan dari surveinya. Tujuan aplikasinya yang setuju untuk aplikasi yang digunakan sekitar 83,21% dan tidak setuju 16,79%. Dan fungsi aplikasinya kami mendapatkan hasil surveinya dari fungsi saja ini yang setuju 84,01% dan yang tidak setuju 15,99%. Oke, dan terakhir tampilan aplikasi. Tampilan aplikasi yang setuju ini 83,21% dan tidak setuju 16,79%. Oke, lanjut lagi. Ya, analisis pengujian aplikasi. Dari hasil rata-rata kami yang mendapatkan hasil survei itu, nah, hasil rata-rata tadi yang sebelumnya, yang diagram itu, kami akan jumlah, terus kami bagi 3, dan hasilnya itu mendapatkan 83,47%. Dari hasil per orangnya ini kami dapat dari keseluruhan dari hasil surveinya dan respondennya itu dari 110 orang menyatakan setuju aplikasi No Stress ini dapat digunakan dengan baik. Next. Nah, kesimpulannya, kami mendapatkan kesimpulan ada 2 poin lah. Aplikasi stres ini menyediakan informasi mengenai stres untuk membantu masyarakat lebih mengenali stres itu bagaimana. Nah, yang kedua, aplikasi No Stress menyediakan screening test yang dimana dapat mengukur tingkat stres yang dialami pengguna atau user. Nah, screening test juga ini ada salah satu pengukur kuesioner yang minim pertanyaan. Jadi tidak ada kata was-was atau melebihi dari jenuh untuk mengerjakan soal sampai akhir. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami dari Be Happy. Mudah-mudahan kami juga bisa mendapatkan apresiasi lah dari teman-teman yang hasil survei. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.